Nah, seperti ini cara menanam babon singkong agar dapat menghasilkan umbi yang selebat ini. Lalu tutorial yang kedua, bagaimana cara menanam singkong biasa, bibitnya seperti ini ya. Dengan cara menanamnya itu, memendamnya itu sangat dangkal, tapi supaya dapat menghasilkan umbi yang lebat seperti ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya yang mau membahas perihal penting bagaimana cara menanam babon singkong agar dapat menghasilkan umbi yang selebat ini memiliki hasil yang melimpah, bobot lebih berat daripada orang umumnya menanam. Tentu ini ada trik dan ada rahasianya. Ini ketika aku memanen, dalam takaran satu pohon ini biasanya memiliki berat itu dari 20 hingga 40 kilogram. Nah, sekarang sudah saatnya karena saya sudah melalui dengan berbagai treatment, ternyata saya sudah mencapai dalam keberhasilan dalam memaksimalkan pohon singkong ini. Nah, saatnya saya akan membongkar semuanya. Nah, berbeda dengan teknik menanam seperti ini ya. Ini memiliki kedangkalan yang dangkal sekali saya menanamnya ya. Tapi yang tadi saya tunjukkan itu memiliki kedalaman yang lumayan. Kalau tadi cara nanamnya dari babon singkong, dari bibitnya. Kalau ini menanamnya dari bibit yang biasa seperti ini, yang mudah kita dapatkan. Tapi dapat diperhatikan, ini kenapa terjadi kempes kayak gini ya? Ini karena hasil dari treatment yang saya lakukan. Di awal, bagaimana cara menanam babon dari bibit singkong? Ini memiliki kedalaman dari yang saya tunjukkan tadi ya. Ini lebih dalam cara menanamnya, yaitu menggunakan bonggolnya. Kita harus perhatikan. Ini kenapa bisa memiliki umbi lebat? Karena ini berfokus ini di ujungnya ini. Pangkalnya ini asal dia itu bekas pelepahnya ini luas. Nah, ini yang harus kita manfaatkan, yang harus kita tancapkan ke media tanam. Nah, lalu yang harus kita lakukan adalah dengan cara sistem pemotongan. Perhatikan, bekas pelepah ini dia belum memunculkan mata tunas ataupun belum memunculkan akar. Maka yang harus kita lakukan adalah ini, pemotongan di areal bawahnya, jangan sampai merusak dari bekas pelepah tersebut. Nah, seperti ini ya. Kita dapat lihat ciri-ciri bibit yang masih bagus itu masih di kulitnya ini mengeluarkan getah putih-putih ini ya. Masih kelihatan, ini berarti bibitnya masih bagus. Nah, lalu berapa kedalaman yang harus kita sediakan? Nah, ini karena ini dalam sekali ya, saya menanam ini kurang lebih sekitar 20 cm yang saya pendam di dalam tanah, atau 15 cm. Jadi kita harus menyiapkan bibit yang lebih panjang tentunya. Oke, kita harus balancekan. Kita pilih 50% yang akan kita pendam di dalam tanah dan 50% yang harus kita tampakkan di permukaan tanah. Nah, mengingat bibit unggul itu seperti ini, dia memiliki mata tunas yang sangat rapat. Sudah dipastikan dia akan memiliki umbi yang lebih lebat daripada yang lebih jarang. Langsung kita lakukan pemangkasan. Dan setelah itu yang harus kita lakukan adalah dengan cara sistem penyayatan. Maka jangan heran buat para sobat semua ya, sebagian petani melukai bibit singkong itu alasannya kenapa? Alasannya adalah untuk mengendalikan dari hasil fotosintesis ketika nanti tanaman singkong ini dia sedang melakukan proses memasak makanannya sendiri. Tapi ingat, ketika kita melakukan satu pelukaan harus masih ada bagian kulit yang masih tersisa. Karena nanti kalau dia sampai terputus alurnya, maka akan terjadi dehidrasi, tidak ada suplai makanan yang akan lari ke atas. Nah, dimaksudkan karena ini supaya dia berfokus pada akarnya di bagian bawah sini ya, ketika nanti tumbuh dia akar yang akan update menjadi umbi, sehingga ini makanan tidak, dia akan semuanya larut ke atas. Maka yang harus kita lakukan selain dari pelukaan, yaitu dengan cara sistem pengikatan. Dan 50% yang akan kita pendam ini harus kita ikat menggunakan kawat. Nah, ini bertujuan untuk membantu dari sistem proses pelukaan ini agar nanti seluruh makanannya tidak lari ke atas. Jadi kita harus lakukan pengikatan semacam ini.
Dan kita dapat menggunakan tang ataupun gegep seperti ini ya. Nah, setelah ini sudah mengeras, lalu dapat kita putus menggunakan ini ya. Kita putus menggunakan tang ataupun alat seadanya. Nah, seperti ini cara menanam babon singkong agar dapat menghasilkan umbi yang selebat ini. Lalu tutorial yang kedua, bagaimana cara menanam singkong biasa, bibitnya seperti ini ya. Dengan cara menanamnya itu, memendamnya itu sangat dangkal, tapi supaya dapat menghasilkan umbi yang lebat seperti ini. Nah, ini teknik yang kedua, cara menanam bukan dari babon ya. Menanamnya pun sangat dangkal sekali, dan ini kita dapat menggunakan bibitnya itu tidak perlu dari bonggolnya. Panjang ukuran yang tepat dalam memotong bibit singkong dengan teknik menanam dangkal itu bukan melihat ukurannya dari sentimeter, tapi kita harus melihat bekas mata tunas ataupun pelepah ini. Lihat, ini hanya 3 sap saja ya. Maka yang harus kita pendam di dalam tanah sana itu cukup 3 mata tunas, yaitu kita dapat menghitung 1, 2, 3. Nah, kalaupun dia akan rapat, maka ini akan semakin pendek memangkasnya. Nah, ini kita pendam di dalam tanah. Lalu berapa yang harus kita sisakan di permukaan tanah? Kita harus balancekan seimbang 1, 2, 3. 3 mata tunas ini kita sisakan di permukaan tanah. Jadi sudah seimbang 50% 50%, maka harus kita lakukan pemangkasan. Tolong perhatikan ini secara cermat batangnya ya. Nah, ini bonggolnya di sini kempes. Kenapa bisa kempes kayak gini, Bang? Nah, inilah yang menjadi jawaban. Jadi kita tanam tadi 3 ya. Kemudian ini harus kita lakukan pengikatan seperti ini dengan menggunakan kawat. Karena terjadi satu pengikatan sehingga dia kempes. Kenapa harus diikat, Bang? Ya, balik lagi ini hanya untuk mengendalikan dari hasil fotosintesis. Kita sisakan 1 mata tunas. Jadi di bagian bawah ini kita ikat, langsung kita putar menggunakan gegep ataupun alat yang ada. Nah, setelah kita pastikan betul-betul ini sudah mengikat sangat kuat, lalu kita dapat memenggalnya seperti ini. Oke ya, lakukan pemukulan supaya nanti tidak mengenai tangan yang akhirnya dapat membuat tangan itu terluka ya. Dan apakah cukup dengan cara diikat seperti ini, Bang? Oh tidak, kita harus melakukan sistem pelukaan di areal bawah. Ini pun berfungsi untuk mengendalikan dari hasil fotosintesis. Plus sekaligus ini untuk penandaan supaya nanti nanamnya bibit singkong ini tidak terbalik. Nanti kalau terbalik malah justru bisa tidak tumbuh singkong yang kita tanam. Cara melukai bibit singkong yang tepat, kita harus sisakan kulit yang ada di bawahnya sini ya. Dengan cara sistemnya seperti ini. Oke, jangan sampai merusak dari mata tunas ini karena nanti tumbuhnya akar itu akan berawal dari sekitar areal bekas pelepah tersebut. Nah, perlu kita lakukan beberapa pelukaan, yang penting jangan berlebih ya. Dan saya akan memberikan contohnya cara menanam pohon singkong babon yang baik, juga dengan cara sistem pengikatan ini yang sempurna. Cara nanamnya tuh kayak gini. Nah, media tanam sendiri bolak-balik ini adalah faktor penopang utama dari tingkat keberhasilan, yaitu adalah media tanam itu sendiri. Percuma walaupun bibitnya sudah kita siapkan sangat bagus, kalau media tanam ini memiliki tekstur yang lengket, maka pergunakanlah media tanam yang memiliki tingkat kegemburan ataupun mawur seperti ini. Teknik menanam babon ataupun ini yang teknik menanam dangkal, treatmentnya pun sama, 50% kita pendam di dalam tanah dan 50% kita tampakkan di permukaan tanah seperti ini. Nah, ini pun sama, jadi tekniknya pun kita memendamnya seperti ini ya. Ini bekas pelukaan ini yang paling penting harus terpendam secara menyeluruh karena untuk menghindari dari tingkat kekeringan yang diakibatkan oleh dehidrasi. Dan ingat, rahasia yang harus dibongkar lagi adalah ini munculnya akar pertama kali, jumlah akar ini banyak atau tidaknya itu akan menentukan faktor jumlah
sedikit dan banyaknya dari umbi yang akan dihasilkan. Maka momen pertama harus dapat memanfaatkan, yaitu menjaga tingkat kelembapan tanah dan kegemburan. Jadi dari keduanya itu menjadi penopang utama agar nanti pohon singkong kita memiliki akar yang lebat sehingga akan update menjadi umbi yang sangat banyak sekali. Baiklah, terima kasih buat para pecinta tanaman singkong. Mudah-mudahan dari artikel yang sudah saya bagikan ini akan memberikan kemanfaatan. Kita jumpa pada konten bermanfaat selanjutnya. Matur suwun.